Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan tentang sampling audit dalam pengujian substantif, detail transaksi, dan detail saldo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sela Putri Andini, NIM 079, teman saya Muhammad Ainul Yakin, NIM 045, Dia Zilfa Ian Herlisia, NIM 052, Isa Rahmawati Andini, NIM 056, Nurdayanti, NIM 067, Zainul Arif, NIM 057. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu perbedaan antara pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan pengujian rinci saldo. Ketika akan membedakan hal tersebut, biasanya auditor akan membedakan melalui apa yang diukur. Pada pengujian pengendalian, auditor biasanya mengukur menggunakan efektivitas operasi pengendalian, sedangkan pengujian substantif transaksi yang diukur adalah efektivitas operasi pengendalian serta kebenaran rupiah transaksi dalam sistem akuntansi. Kemudian pada pengujian rinci saldo, yang diukur adalah apakah jumlah rupiah saldo akun mengandung kesalahan penyajian secara material. Auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, yaitu tujuannya untuk menentukan apakah tingkat penyimpangan dalam populasi cukup rendah, serta menurunkan taksiran risiko pengendalian sehingga mengurangi pengujian rinci saldo. Auditor jarang menggunakan pengujian tingkat keterjadian dalam pengujian rinci saldo. Auditor menggunakan metode sampling yang memberi hasil dalam bentuk rupiah. Ada 3 jenis metode sampling yang digunakan untuk menghitung kesalahan penyajian rupiah dalam saldo akun. Sampling non-statistik. Tahapan sampling audit untuk pengujian rinci saldo. Yang pertama yaitu merencanakan sampel. Ada beberapa tahap dalam merencanakan sampel, yaitu menetapkan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Yang ketiga, merumuskan kesalahan penyajian. Yang keempat, merumuskan populasi. Yang kelima, merumuskan unit sampling. Yang keenam, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Yang ketujuh, menerima risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Yang kedelapan, menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Kemudian tahap kedua yaitu memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Tahap yang ke-10 yaitu memilih sampel, dan yang ke-11 melaksanakan prosedur audit. Bagian yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil. Tahap ke-12 generalisasi dari sampel ke populasi. Kemudian yang ke-13 menganalisis kesalahan penyajian. Dan yang ke-14 yaitu memutuskan akseptabilitas populasi. Di sini yaitu pengertian dari masing-masing tahap sampling audit untuk pengujian rinci saldo. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan pengujian audit. Sampel audit untuk pengujian rinci saldo digunakan auditor untuk menentukan apakah saldo akun yang sedang diaudit telah ditetapkan dengan wajar. Yang kedua yaitu memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Sampling audit dapat diterapkan jika auditor merencanakan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan suatu sampel. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan kesalahan penyajian. Suatu kesalahan penyajian terjadi apabila unsur sampel mengalami kesalahan penyajian. Yang keempat yaitu merumuskan populasi.
Kebanyakan populasi akuntansi yang akan disampel auditor dalam jumlah besar, maka auditor akan mengevaluasi apakah populasi ini dalam pembukuan mengandung salah saji atau kurang saji. Kemudian yang kelima, yaitu merumuskan unit sampling. Auditor dapat menggunakan unsur-unsur yang membentuk populasi sebagai unit sampling untuk pengujian semua tujuan audit kecuali kelengkapan. Yang keenam, yaitu menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Auditor telah mempertimbangkan pendahuluan materialitas dengan menggunakan jumlah total untuk menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi untuk setiap akun. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu yang ketujuh, menerima risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Untuk keyakinan yang tinggi dalam pengauditan saldo, auditor akan menetapkan ARIA yang rendah. Kemudian yang kedelapan yaitu menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Auditor membuat estimasi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dengan klien. Kemudian melalui penaksiran saldo bawaan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan pengujian analitis yang telah dilakukan oleh auditor tersebut. Kemudian yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Auditor menentukan ukuran sampel awal dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah ditentukan. Auditor harus mengalokasikan ukuran sampel di antara strata yang ada. Bagian terbesar unsur sampel dialokasikan pada unsur populasi yang paling besar. Memilih sampel yaitu tahap yang ke-10. Auditor akan membuat keputusan setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian setiap pilihan metode. Kemudian yang ke-11 itu melaksanakan prosedur audit. Auditor menerapkan prosedur audit yang tepat terhadap setiap unsur dalam sampel untuk menentukan apakah berisi kesalahan penyajian. Kemudian yang ke-12, generalisasi dari sampel ke populasi. Auditor melakukan proyeksi kesalahan penyajian dari hasil sampel ke populasi, kemudian mempertimbangkan kesalahan sampling. Yang selanjutnya yaitu pengaruh ARACR dan ARIA terhadap pengujian substantif. Pada kondisi ini, pengendalian internal dipandang tidak efektif. Jadi, risiko pengendalian yaitu sebesar 100%. Kemudian, ARACR yaitu sebesar 100% juga. Jadi, auditor tidak perlu melakukan pengujian pengendalian. Kemudian, auditor menggunakan ARIA yang rendah. Selanjutnya, auditor melaksanakan pengujian substantif secara luas. Kondisi yang kedua yaitu pengendalian internal dipandang efektif. Auditor mengurangi risiko pengendalian, yaitu dengan mengurangi ARACR. Kemudian, auditor melaksanakan pengujian pengendalian. Auditor menggunakan ARIA yang tinggi. Selanjutnya, auditor melaksanakan pengujian substantif secara terbatas. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi ARIA, pengaruh terhadap ARIA, dan ukuran sampel yang diperlukan untuk sampling audit. Faktor yang mempengaruhi ARIA yaitu efektivitas pengendalian internal atau biasa disebut dengan risiko pengendalian. Contohnya yaitu pengendalian internal efektif. Pengaruh terhadap ARIA yaitu akan naik, kemudian pengaruh terhadap ukuran sampel akan semakin menurun. Faktor yang mempengaruhi yaitu pengujian substantif transaksi. Contohnya, tidak dijumpai penyimpangan dalam pengujian substantif. Hal ini akan berpengaruh menaikkan ARIA. Kemudian, pengaruhnya terhadap ukuran sampel akan semakin turun.
Faktor yang lain yaitu risiko audit bisa diterima. Contohnya, kemungkinan bangkrut rendah atau menaikkan risiko audit bisa diterima, yaitu pengaruh terhadap ARIA akan semakin naik, kemudian pengaruh terhadap ukuran sampel akan semakin turun. Faktor yang lain yaitu prosedur analitis. Contohnya yaitu prosedur analitis dilaksanakan, tidak ada indikasi kemungkinan kesalahan penyajian. Hal ini akan menaikkan pengaruh terhadap ARIA. Kemudian pengaruh terhadap ukuran sampel akan semakin menurun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel untuk pengujian rinci saldo. Bisa dilihat dalam tabel tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi ada banyak sekali ya. Kemudian kondisi yang membuat ukuran sampel lebih kecil dan kondisi yang membuat ukuran sampel lebih besar. Faktor yang pertama yaitu risiko pengendalian atau biasa disebut ARACR, mempengaruhi risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Hal ini akan membuat ukuran sampel lebih kecil yaitu risiko pengendalian yang rendah. Risiko pengendalian yang tinggi akan membuat ukuran sampel lebih besar. Kemudian faktor selanjutnya yang kedua, hasil prosedur substantif yang menyangkut asersi yang sama mempengaruhi risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Hasil yang memuaskan dalam prosedur substantif lain yang berhubungan akan membuat ukuran sampel menjadi lebih kecil, sedangkan hasil yang tidak memuaskan akan membuat ukuran sampel menjadi lebih besar. Kemudian faktor yang ketiga yaitu risiko audit bisa diterima mempengaruhi risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Risiko audit bisa diterima yang tinggi akan membuat ukuran sampel menjadi lebih kecil, sedangkan risiko audit bisa diterima yang rendah akan membuat ukuran sampel menjadi lebih besar. Selanjutnya, yang keempat, yaitu kesalahan penyajian bisa diterima untuk akun tertentu. Kesalahan penyajian bisa diterima yang lebih besar akan membuat ukuran sampel menjadi lebih kecil. Kemudian kesalahan penyajian yang bisa diterima lebih kecil akan membuat ukuran sampel menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu risiko bawaan mempengaruhi taksiran kesalahan penyajian dalam populasi. Risiko bawaan yang rendah akan membuat ukuran sampel menjadi lebih kecil, sedangkan risiko bawaan yang tinggi akan membuat ukuran sampel menjadi lebih besar. Selanjutnya, ukuran diharapkan dan frekuensi kesalahan penyajian mempengaruhi taksiran kesalahan penyajian dalam populasi. Kesalahan penyajian yang lebih kecil atau frekuensi yang lebih rendah akan membuat ukuran sampel menjadi lebih kecil, sedangkan kesalahan penyajian yang lebih besar atau frekuensi yang lebih tinggi akan membuat ukuran sampel menjadi lebih besar. Faktor yang selanjutnya yaitu jumlah rupiah populasi. Saldo akun yang lebih kecil akan membuat ukuran sampel menjadi lebih kecil, sedangkan saldo akun yang lebih besar akan membuat ukuran sampel menjadi lebih besar. Yang selanjutnya, unsur dalam populasi. Hal ini hampir tidak berpengaruh terhadap ukuran sampel kecuali bila populasinya sangat besar. Atau hampir tidak berpengaruh terhadap ukuran sampel bila populasinya sangat kecil. Ini yang ditampilkan adalah tabel populasi piutang usaha. Mari kita lakukan analisis terhadap pengujian rinci saldo, yaitu saat menetapkan tujuan pengujian audit. Nah, pada saat ini auditor akan melakukan pengujian rinci saldo untuk menentukan apakah saldo sebesar jumlahnya yang ada pada tabel, yaitu 207.295.000 rupiah, mengandung kesalahan penyajian material.
Kemudian yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Pada tahap ini, auditor bisa memutuskan untuk mengaudit hanya unsur yang berjumlah 5 juta rupiah ke atas dan mengabaikan unsur lainnya karena total dari unsur yang lebih kecil tidak material. Kemudian selanjutnya yaitu merumuskan kesalahan penyajian. Pengauditan piutang usaha, setiap kesalahan penyajian yang dilakukan klien kepada pelanggan yang termasuk dalam sampel yang ditarik auditor adalah kesalahan penyajian. Selanjutnya yaitu merumuskan populasi. Populasi piutang usaha yaitu 40 akun yang berjumlah 207.295.000 rupiah yang ada pada tabel tersebut ya teman-teman. Kemudian selanjutnya merumuskan unit sampling, yaitu pada tabel ini samplingnya adalah nomor pelanggan. Selanjutnya menentukan ukuran sampel awal. Misalnya auditor menerapkan bahwa kesalahan penyajian bisa ditoleransi adalah sebesar 15 juta rupiah. Auditor memutuskan untuk menghilangkan dari populasi di pembukuan 3 unsur yang membentuk strata pertama. Ketiga akun ini akan diuji secara sendiri. Tersisa populasi yang akan disampel yaitu sebesar 118.340.000 rupiah, yaitu jumlah dari strata yang kedua dan strata yang ketiga. Selanjutnya memilih sampel. Auditor memilih sampel secara independen dari setiap strata. Pada tabel ini auditor memilih 7 unsur dari 10 unsur populasi dalam strata 2 dan 6 dari 27 unsur pada strata 3. Selanjutnya melaksanakan prosedur audit. Misalnya auditor telah mengirimkan konfirmasi pertama dan konfirmasi kedua serta prosedur alternatif. Hingga setelah melakukan rekonsiliasi, semua selisih waktu menghasilkan kesimpulan yaitu total nilai pembukuan sebesar 146.055.000 rupiah. Total nilai per audit yaitu sebesar 145.666.000 rupiah dan total kesalahan penyajian klien sebesar 389.000 rupiah. Yang ke-12 yaitu generalisasi dari sampel ke populasi, yaitu auditor menentukan taksiran poin. Taksiran poin yang dihasilkan itu sebesar 6.589.000 rupiah. Kesalahan penyajian yang bisa ditoleransi tadi yaitu sebesar 15 juta rupiah. Berarti selisih yang terjadi antara 6.589.000 rupiah dan 15 juta rupiah yaitu sebesar 8.411.000 rupiah. Jika ukuran sampel dipandang lebih besar atau besar bagi auditor, lebih baik menerima bahwa kesalahan penyajian populasi yang sesungguhnya lebih kecil daripada kesalahan penyajian yang bisa ditoleransi. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Menganalisis kesalahan penyajian. Auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap kesalahan penyajian yang ditentukan dalam pengujian rincian saldo. Contohnya, ketika auditor mengirim konfirmasi piutang, ditemukan bahwa semua kesalahan penyajian disebabkan oleh kesalahan klien dalam mencatat rekor penjualan. Auditor harus menentukan mengapa kesalahan semacam itu seringkali terjadi. Auditor harus melakukan analisis kesalahan penyajian untuk memutuskan apakah diperlukan modifikasi atau metode atau model risiko audit. Tindakan apabila populasi ditolak. Apabila auditor berkesimpulan bahwa kesalahan penyajian dalam populasi lebih besar dari kesalahan penyajian bisa ditoleransi setelah mempertimbangkan kesalahan sampling, populasi dipandang tidak bisa diterima.
Dalam situasi demikian, auditor memiliki beberapa kemungkinan tindakan. Yang pertama, tidak mengambil tindakan apapun sampai pengujian audit lainnya dikerjakan. Kedua, memperluas pengujian audit pada bidang tertentu. Ketiga, menaikkan ukuran sampel. Keempat, menyesuaikan saldo akun. Kelima, meminta klien untuk mengkoreksi populasi. Keenam, menolak untuk diopsi pajak tanpa pengecualian. Selanjutnya, sampling unit moneter, yaitu metodologi sampling statistika yang terutama dikembangkan untuk para auditor. Sampling unit moneter atau monetary unit sampling atau MUS adalah metode sampling statistik yang paling banyak digunakan untuk pengujian rincian saldo karena kesederhanaan statistik dari sampling atribut yang memberikan hasil statistik yang dinyatakan dalam rupiah. MUS sering disebut juga unit sampling rupiah atau sampling jumlah moneter kumulatif atau sampling probabilitas proporsional dengan ukuran. Perbedaan antara MUS dengan sampling non-statistika. Yang pertama, rumusan unit sampling adalah rupiah individual. Yang kedua, ukuran populasi adalah rupiah populasi menurut pembukuan. Yang ketiga, pertimbangan pendahuluan materialitas digunakan untuk setiap akun, bukan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Yang keempat, ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan formula statistik. Yang kelima, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan PPS. Selanjutnya, generalisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MUS. Ada 4 aspek untuk melakukan hal tersebut dengan MUS. Yang pertama, untuk menghitung hasil digunakan tabel sampling atribut. Yang kedua, hasil atribut harus dikonversi menjadi rupiah. Yang ketiga, auditor harus membuat satu asumsi tentang presentasi kesalahan penyajian untuk setiap unsur populasi yang kesalahan penyajian. Yang keempat, apabila digunakan MUS, hasil statistika disebut batas kesalahan penyajian. Selanjutnya, generalisasi menggunakan MUS dari sampel ke populasi seandainya tidak ditemukan kesalahan penyajian. Asumsi 1, jumlah lebih saji adalah 100% dan jumlah kurang saji juga 100%. Batas kesalahan penyajian pada akhirnya 5% adalah batas atas kesalahan penyajian sama dengan 1.200.000 dikali 3% dikali 100% sama dengan 36.000. Batas bawah kesalahan penyajian 1.200.000 dikali 3% dikali 100% sama dengan 36.000. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Yakin, NIM 2019-01-7045. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Batas kesalahan penyajian dan dapat ditentukan dari tabel. Dalam contoh ini, tafsiran poin adalah 0 dan presisi statistik adalah contoh sebesar 36.000. Asumsi 2, jumlah lebih dari 10%, jumlah kurang saja 10%, batas kesalahan penyajian area 5% adalah batas atas kesalahan penyajian sebesar 1.200.000 dikali 3% dikali 10%, maka jumlahnya sebesar 3.600. Batas bawah kesalahan penyajian sebesar 1.200.000 dikali 3% dikali 10% sama dengan 3.600. Asumsinya adalah bahwa secara rata-rata semua unsur yang salah penyajian tidak lebih dari 10%. Apabila semua unsur kesalahan penyajian pada satu arah, batas kesalahan penyajian akan bertambah sebesar 3.600 dan akan berkurang sebesar 3.600. Perubahan asumsi dari 100% menjadi 1076
secara signifikan berpengaruh terhadap batas kesalahan penyajian. Pengaruhnya adalah sesuai dengan proporsi besarnya perubahan. Asumsi 3, jumlah lebih saji sebesar 20%, jumlah kurang saji sebesar 200%. Batas kesalahan penyajian pada area 5% adalah batas atas kesalahan penyajian sebesar 1.200.000 dikali 3% dikali 20%, maka jumlahnya sebesar 7.200. Batas bawah kesalahan penyajian sebesar 1.200.000 dikali 3% dikali 200%, maka hasilnya 72.000. Alasan mengapa kurang saji diberi persentase yang lebih besar adalah karena adanya potensi kesalahan penyajian lebih besar dinyatakan dalam persentase. Sebagai contoh, suatu akun piutang usaha di dalam pembukuan tercatat berjumlah 20, padahal seharusnya dicatat dengan jumlah 200, yang berarti terjadi kurang saji sebesar 900%. Maka 200 dikurang 20 dibagi 20, sedangkan piutang lainnya dalam pembukuan tercatat dengan jumlah sebesar 200, padahal seharusnya berjumlah 20, yang berarti terjadi lebih saji sebesar 90%. Maka 200 dikurang 20 dibagi 200. Unsur-unsur yang berisi kurang saji dalam jumlah besar bisa menjadi berjumlah kecil sebagai akibat kesalahan penyajian tersebut. Sebagai akibatnya, karena mekanisme mus hanya sedikit yang akan berkesempatan untuk terpilih menjadi sampel. Karena alasan tersebut, sejumlah auditor memiliki suatu tambahan sampel dari unsur yang kecil untuk penggantian sampel unit moneter apabila jumlah kurang saji menjadi masalah dalam audit. Asumsi persentase kesalahan penyajian yang tepat. Asumsi yang tepat untuk keseluruhan persentase kesalahan penyajian dalam unsur-unsur populasi yang berisi kesalahan penyajian adalah keputusan auditor. Auditor harus mendapatkan persentase ini berdasarkan pertimbangan profesional sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Dalam hal ini terdapat informasi yang meyakinkan kebanyakan auditor percaya bahwa perlu diasumsikan jumlah 100 baik untuk lebih saji maupun kurang saji, kecuali bila terdapat kesalahan penyajian dalam hasil sampel. Alasannya mengapa batas atas dan batas bawah disebut atas kesalahan penyajian apabila kita menggunakan mus, dan bukannya memungkinkan maksimum kesalahan penyajian, atau dalam istilah statistik yang umum digunakan, yaitu batas keyakinan, atau karena rentang pemakaian asumsi konservatif, kecuali dinyatakan lain dalam buku ini. Kita menggunakan asumsi kesalahan penyajian sebesar 100%. Generalisasi apabila ditemukan kesalahan penyajian. Pada saat ini kita berasumsi bahwa sampel tidak berisi kesalahan penyajian. Namun apa yang terjadi apabila ditemukan kesalahan penyajian? Kita gunakan contoh yang sama dengan di atas, tetapi dengan asumsi ditemukan 5 kesalahan penyajian. Kesalahan penyajian dapat dilihat dalam tabel 15-5 di bawah ini. Jadi teman-teman bisa lihat tabelnya. Empat aspek untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi seperti diuraikan di atas tetap bisa diterapkan, tetapi dengan modifikasi sebagai berikut. Yang pertama,
Jumlah kesalahan penyajian mula-mula dipisah dan kemudian digabungkan. Pertama, batas atas kesalahan penyajian dan batas bawah kesalahan penyajian hitung terpisah untuk jumlah lebih saji, dan kurang sajinya selanjutnya dihitung tafsiran poin untuk lebih saji dan kurang saji. Taksiran poin untuk kurang saji digunakan untuk mengurangi batas atas kesalahan penyajian awal, dan batas poin untuk lebih saji digunakan untuk mengurangi batas bawah kurang saji awal. Yang kedua, dibuat asumsi kesalahan penyajian yang berbeda untuk setiap kesalahan penyajian, termasuk nol kesalahan penyajian apabila dalam sampel tidak terdapat kesalahan penyajian. Diperlukan suatu asumsi tentang persentase rata-rata kesalahan penyajian untuk unsur populasi yang kesalahan penyajian. Batas kesalahan penyajian yang dihitung menunjukkan beberapa asumsi yang berbeda. Sekarang kesalahan penyajian telah diketahui, auditor bisa menggunakan intonasi dan sampel yang tersedia untuk menentukan batas kesalahan penyajian. Asumsi kesalahan penyajian masih tetap dipertemukan, tapi dapat dimodifikasi berdasarkan data kesalahan penyajian sesungguhnya. Yang ketiga, auditor harus menggunakan tabel sampling atribut untuk membuat lapisan tingkat batas atas penyimpangan perhitungan CUER. Auditor melakukan hal ini karena adanya perbedaan asumsi kesalahan penyajian untuk setiap kesalahan penyajian. Untuk kesalahan penyajian layer dihitung pertama-tama dengan menggunakan CUER dari tabel untuk setiap salah saji, dan kemudian menghitung semua lapisan. Tabel 14-6 menunjukkan lapisan-lapisan dalam tabel sampling atribut untuk contoh kita di atas. Dengan menggunakan area 5% dan tabel sampling atribut di halaman 590, lapisan ditentukan dengan membaca seputar tabel untuk ukuran sampel 100 dari kolom penyimpangan 0 sampai 4. Jadi teman-teman bisa lihat persentase batas kesalahan penyajiannya di tabel ini. Yang keempat, asumsi kesalahan penyajian harus dikaitkan di setiap lapisan metode yang paling umum. Dalam meningkatkan asumsi kesalahan penyajian dengan lapisan layer adalah dengan secara konservatif menaikkan persentase kesalahan penyajian rupiah terbesar dengan lapisan terbesar. Tabel 14-7 menunjukkan penaikan ini. Sebagai contoh, kesalahan penyajian sebesar adalah 0,671 untuk pengalaman untuk pelanggan sebesar 9816. Kesalahan penyajian tersebut dikaitkan dengan faktor lapisan 0,017. Lapisan terbesar di mana ditemukan kesalahan penyajian bagian dari batas atas. Presisi yang dikaitkan dengan lapisan kesalahan penyajian 0 memiliki asumsi kesalahan penyajian 100% yang masih konservatif. Tabel 14-7 menunjukkan perhitungan batas kesalahan penyajian sebelum mempertimbangkan jumlah pengurangan batas atas kesalahan penyajian dihitung seolah tidak dapat jumlah yang kurang saji, dan batas bawah kesalahan penyajian dihitung seolah tidak ada jumlah yang lebih saji. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ilustrasi perhitungan kesalahan penyajian atas dan bawah awal. Penyesuaian untuk jumlah pengurangan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tafsiran poin kesalahan penyajian
dibuat untuk jumlah lebih saji maupun kurang saji. Yang kedua, setiap batas dikurangi dengan tafsiran poin yang berlawanan. Tafsiran poin untuk lebih saji dihitung dengan mengalihkan jumlah rata-rata lebih saji dalam unit rupiah yang diaudit dilakukan dengan nilai per pembukuan. Pendekatan yang sama digunakan untuk menghitung tafsiran untuk kurang saji. Contoh, kita menunjukkan satu jumlah kurang saji sebesar 3 per unit rupiah dalam sampel sebesar 100. Dengan demikian, tafsiran poin kurang saji adalah 360 dikurang 0,03 dibagi 100 dikali 1.200.000. Demikian pula tafsiran poin lebih saji adalah 9.086 dikurang 0,671 ditambah 0,07 ditambah 0,016 ditambah 0,002 dibagi 100 dikali 1.200.000. Tabel 14 sampai 6 menunjukkan penyesuaian batas dengan mengikuti prosedur berikut. Batas atas awal sebesar Rp51.220 dikurangkan dengan tafsiran jumlah kurang saji yang paling mungkin sebesar 360, sehingga batas setelah disesuaikan menjadi sebesar Rp50.860. Batas bawah awal sebesar Rp36.612 dikurangi dengan tafsiran jumlah lebih saji yang paling mungkin sebesar 9.086, sehingga batas setelah disesuaikan menjadi Rp27.526. Berdasarkan metodologi dan asumsi-asumsi yang digunakan, auditor berkesimpulan terhadap risiko sebesar 5% bahwa piutang usaha lebih saji dengan jumlah melebihi Rp50.860 atau kurang saji dengan jumlah melebihi Rp27.526. Menetapkan akseptabilitas populasi dengan menggunakan MOS. Setelah batas kesalahan penyajian dihitung, auditor harus menetapkan apa populasi bisa diterima untuk melakukan, yaitu diperlukan atau pengambilan keputusan untuk MOS adalah sebagai berikut. Apabila batas bawah kesalahan penyajian lower misstatement bold atau LMB maupun batas atas kesalahan penyajian over misstatement bold UMB jauh di antara jumlah kurang saji dan jumlah lebih saji bisa ditoleransi, bisa dikumpul bahwa nilai perbukuan tidak mengandung kesalahan penyajian material atau pengambilan keputusan. Ini dilukiskan dalam gambar 14 sampai 3. Jadi teman-teman bisa lihat gambarnya di bawahnya. Misalnya auditor pada contoh kita di atas dalam menetapkan jumlah kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Utang piutang usaha sebesar 40.000 lebih saji atau kurang saji. Seperti setelah ditunjukkan sebelumnya, auditor yang telah memilih suatu sampel sebesar 100 menemukan 5 kesalahan penyajian dan telah menghitung batas bawah sebesar Rp27.526 dan batas atas sebesar Rp50.860. Penerapan aturan pengambilan keputusan membawa auditor pada kesimpulan bahwa populasi jangan diterima karena batas lebih saji melebihi kesalahan penyajian bisa diterima sebesar 40.000. Tindakan apabila sebuah populasi ditolak apabila salah satu atau kedua batas kesalahan penyajian berada di luar batas yang bisa
toleransi dan populasi dipandang tidak bisa diterima, auditor memiliki beberapa opsi. Menentukan ukuran sampel dengan menggunakan MUS. Pembahasan tentang penentuan ukuran sampel ini baru kita lakukan karena kita perlu memahami terlebih dahulu tentang asumsi rata-rata kesalahan penyajian metode yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Untuk MUS sama dengan yang digunakan untuk sampling atribut unit fisik dengan menggunakan tabel sampling atribut. Hingga saat ini Anda telah mempelajari 5 hal yang diperlukan untuk menghitung ukuran sampel dengan menggunakan MUS. Materialitas, pertimbangan pendahuluan tentang materialitas biasanya merupakan dasar untuk penentuan jumlah kesalahan penyajian bisa ditoleransi yang terjadi, maka kesalahan penyajian bisa ditoleransi bisa secara material lebih kecil dari jumlah tersebut. Kesalahan penyajian bisa ditoleransi bisa berbeda untuk lebih salah saji dan kurang saji. Untuk contoh ini, kesalahan penyajian bisa ditoleransi untuk lebih saji maupun kurang saji adalah sebesar 100.000. Asumsi tentang persentase rata-rata kesalahan penyajian untuk unsur populasi yang berisi kesalahan penyajian. Dalam hal ini pun bisa ada asumsi yang berbeda untuk batas atas dan batas bawah. Hal ini juga membutuhkan pertimbangan auditor yang harus didasarkan pada pengetahuan auditor tentang klaim dan pengalaman di masa lalu dengan klaim yang bersangkutan. Dan apabila digunakan asumsi kurang dari 100%, asumsi tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Dalam contoh ini 50% digunakan untuk lebih saji dari 100% untuk kurang saji. Risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Karya adalah satu kebijakan auditor dan seringkali digunakan dengan model rasio audit. Dalam contoh ini diterapkan 5%. Nilai populasi per pembukuan. Nilai rupiah populasi diambil dari pembukuan klien. Dalam contoh ini sebesar 5 juta. Estimasi tingkat penyimpangan populasi. Biasanya estimasi tingkat penyimpangan populasi untuk MUS adalah 0 karena MUS paling tepat digunakan kalau tidak terdapat kesalahan penyajian atau hanya terdapat sedikit kesalahan penyajian. Apabila diperkirakan terdapat kesalahan penyajian, jumlah total rupiah kesalahan penyajian yang diperkirakan dalam populasi ditafsir dan kemudian dinyatakan sebagai persentase dari nilai populasi per buku. Dalam contoh ini diperkirakan terdapat lebih saji sebesar 20.000 atau sama dengan tingkat penyimpangan 0,4%. Agar lebih konservatif bisa kita gunakan angka 0,5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Materi selanjutnya adalah hubungan antara model resiko audit dengan ukuran sampel untuk MUS, yaitu PDR sama dengan AAR per IR dikali CR. Dalam metode ini, yaitu bagaimana auditor menurunkan resiko deteksi ke tingkat direncanakan dengan melakukan pengujian substantif transaksi, prosedur analitis substansif, dan pengujian rinci saldo. MUS digunakan dalam pengujian rinci saldo. Oleh karena itu, auditor perlu memahami hubungan antara ketiga faktor independen dalam model risiko audit ini, ditambah dengan prosedur analitis dan
pengujian substantif transaksi pada ukuran sampel untuk pengujian rincian saldo. Kenapa auditor memilih model risiko audit dengan ukuran sampel untuk MUS? Karena menurut auditor ada 4 hal berikut. Yang pertama, MUS secara otomatis menaikkan kemungkinan terpilihnya unsur dengan rupiah tertinggi dari populasi yang diaudit. Auditor melakukan hal tersebut karena unsur-unsur semacam itu pada umumnya mencerminkan risiko kesalahan penyajian materi yang paling besar. Yang kedua, MUS seringkali mengurangi biaya untuk melaksanakan pengujian audit karena beberapa unsur sampai hanya diuji sekali. Ketiga, MUS mudah penerapannya. Keempat, MUS memberikan kesimpulan statistika, bukan non-statistika. Selain itu, model MUS memiliki 2 kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, total batas kesalahan penyajian yang dihasilkan apabila ditemukan kesalahan penyajian bisa terlalu tinggi untuk digunakan oleh auditor. Hal ini disebabkan oleh metode evaluasi yang secara intern konservatif apabila ditemukan kesalahan penyajian dan sering menghasilkan batas yang jauh melebihi materialitas. Yang kedua, tidak praktis untuk memilih sampel TTS dari populasi yang besar tanpa bantuan komputer. Selanjutnya adalah sampling variabel. Sampling variabel adalah metode statistik yang digunakan auditor. Sampling variabel dan sampling non-statistik memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengukur kesalahan penyajian dalam saldo akun. Perbedaan antara variabel sampling dengan sampling non-statistika. Yang pertama adalah distribusi sampling. Untuk memahami mengapa dan bagaimana auditor menggunakan sampling variabel dalam auditing, perlu dipahami terlebih dahulu distribusi sampling dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesimpulan statistika yang dilakukan oleh auditor. Materi selanjutnya adalah inferensi statistik. Pengetahuan tentang distribusi sampling memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan statistik atau inferensi statistik. Metode variabel. Auditor menggunakan proses inferensi statistik di atas untuk semua metode sampling variabel. Masing-masing metode berbeda tergantung pada apa yang diukur. Estimasi selisih. Auditor menggunakan estimasi selisih untuk mengukur jumlah taksiran kesalahan penyajian total dalam suatu populasi. Apabila naik, nilai menurut buku maupun nilai menurut audit tersedia untuk setiap unsur dalam sampel yang biasanya terdapat pada setiap audit. Estimasi rasio. Estimasi rasio mirip dengan estimasi selisih, kecuali di sini auditor menghitung rasio antara kesalahan penyajian dan nilai bukunya dan memproyeksi hal ini ke populasi untuk menaksir total kesalahan penyajian populasi. Estimasi mean per unit. Dalam estimasi mean per unit, auditor lebih fokus pada nilai per audit, tidak pada jumlah kesalahan penyajian untuk setiap unsur dalam sampel, kecuali tentang definisi dari apa yang diukur. Estimasi mean per unit dihitung dengan cara yang persis sama dengan estimasi selisih. Estimasi poin nilai per audit sama dengan rata-rata nilai audit dari unsur-unsur
dalam sampel dikalikan dengan ukuran populasi. Selanjutnya adalah metode statistika berjenjang. Sampling berjenjang adalah metode sampling di mana semua elemen dalam total populasi ditarik menjadi 2 atau 3 subpopulasi. Setiap subpopulasi kemudian diuji secara independen. Perhitungan dibuat untuk setiap strata, kemudian digabungkan menjadi satu taksiran populasi confidence interval untuk keseluruhan populasi. Hasil dihitung secara statistik. Risiko sampling. Kita telah membahas risiko bisa diterima untuk keliru, menerima, atau acceptable risk of incorrect acceptancy atau ARIA. Untuk sampling non-statistika. Untuk sampling variabel, auditor menggunakan ARIA dan juga risiko bisa diterima untuk keliru menolak atau ARIA. Perlu dipahami perbedaan dan penggunaan kedua risiko tersebut. Yang pertama, ARIA. Setelah auditor melakukan suatu pengujian audit dan menghitung hasil statistikanya, auditor harus menyimpulkan apakah populasi mengandung kesalahan penyajian material atau tidak. ARIA adalah risiko statistika bahwa auditor menerima populasi yang sesungguhnya yang mengandung kesalahan penyajian material. ARIA adalah hal yang serius bagi auditor karena adanya potensi implikasi legal untuk menyimpulkan bahwa suatu saldo akun disajikan secara wajar pada akun tersebut mengandung kesalahan penyajian yang berjumlah material. Kedua, ARIR. Resiko bisa diterima untuk keliru menolak atau ARIR adalah risiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan bahwa populasi mengandung kesalahan penyajian bagi auditor karena adanya potensi implikasi legal untuk menyimpulkan bahwa suatu saldo akun disajikan secara wajar pada akun tersebut mengandung kesalahan penyajian yang berjumlah material. Kedua, ARIR. Resiko bisa diterima untuk keliru menolak atau ARIR adalah risiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan bahwa populasi mengandung kesalahan penyajian material padahal tidak demikian. ARIR mempengaruhi tindakan auditor hanya apabila auditor menyimpulkan bahwa populasi tidak disajikan secara wajar. Ilustrasi penggunaan estimasi selisih. Untuk estimasi selisih, 14 tahapan yang sama seperti halnya dalam sampling non-statistik digunakan untuk menentukan apakah saldo akun dalam pengauditan piutang usaha telah ditetapkan dengan benar. Merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih. Yang pertama, menentukan tujuan pengujian audit. Tujuan pengujian audit adalah untuk menentukan apakah piutang usaha sebelum mempertimbangkan cadangan kerugian piutang mengandung kesalahan penyajian material. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Sampling audit bisa diterapkan dalam konfirmasi atas piutang usaha karena piutang usaha besar jumlahnya. Yang ketiga, merumuskan kondisi kesalahan penyajian. Kondisi kesalahan penyajian adalah kesalahan penyajian yang dilakukan klien yang ditetapkan oleh konfirmasi pada setiap akun atau prosedur alternatif. Selanjutnya, merumuskan populasi. Ukuran populasi ditentukan dengan cara dihitung seperti halnya untuk sampling atribut. Perhitungan yang akurat jauh lebih penting dalam sampling variabel karena ukuran populasi langsung mempengaruhi ukuran sampel dan perhitungan batas presisi. Selanjutnya, merumuskan unit sampling. Unit sampling adalah suatu akun yang tercantum dalam daftar piutang.
Selanjutnya, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Jumlah kesalahan penyajian yang ingin diterima auditor bersangkutan dengan masalah materialitas. Selanjutnya, menetapkan resiko bisa diterima. Yang pertama, resiko bisa diterima untuk keliru menerima atau ARIA, yaitu resiko menerima bahwa piutang usaha adalah benar, padahal sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian. ARIA dipengaruhi oleh resiko audit bisa diterima, hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, prosedur analitis, dan signifikansi relatif piutang usaha dalam laporan keuangan. Yang kedua, risiko bisa diterima untuk keliru menolak atau ARIR, yaitu risiko untuk menolak bahwa piutang usaha tidak benar, padahal sebenarnya tidak mengandung kesalahan penyajian material. ARIR dipengaruhi oleh biaya tambahan untuk mengambil ulang sampel. Menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Estimasi atau taksiran terdiri dari dua bagian. Yang pertama, menaksir suatu estimasi poin yang diharapkan. Auditor perlu menaksir di muka estimasi poin populasi untuk estimasi selisih, seperti halnya mereka membutuhkan suatu tingkat taksiran penyimpangan dalam populasi untuk sampling atribut. Yang kedua, membuat taksiran standar deviasi populasi di muka, variabilitas populasi. Untuk menentukan ukuran sampel awal, auditor perlu menaksir di muka variasi dalam kesalahan penyajian dalam populasi seperti yang diukur oleh standar deviasi populasi. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Memilih sampel. Auditor harus menggunakan salah satu dari metode pemilihan sampel probabilistik untuk dikirimi konfirmasi. Melaksanakan prosedur audit. Auditor harus mengkonfirmasi piutang usaha dan melaksanakan prosedur pengganti dengan menggunakan metode-metode. Untuk konfirmasi, kesalahan penyajian adalah selisih antara jawaban konfirmasi dengan saldo yang tercantum dalam pembukuan klien setelah rekonsiliasi dengan semua selisih karena faktor waktu atau timing difference dan kesalahan yang dilakukan debitur. Menilai hasil sampel. Berikut adalah 4 tahapan dalam perhitungan confidence limit. Yang pertama, menghitung taksiran poin dari total kesalahan penyajian. Yang kedua, menghitung taksiran standar deviasi populasi. Yang ketiga, menghitung precision interval. Dan yang keempat, menghitung confidence limit. Menganalisis kesalahan penyajian. Auditor harus mengevaluasi kesalahan penyajian untuk menentukan penyebab setiap kesalahan penyajian dan menentukan apakah diperlukan modifikasi dalam metode risiko audit. Yang pertama, menentukan akseptabilitas populasi. Untuk menetapkan apakah populasi bisa diterima, apabila auditor menggunakan metode statistika, auditor mendasarkan pada aturan berikut ini. Apabila dua sisi interval confidence untuk kesalahan penyajian berada pada plus dan minus, kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Maka auditor akan menerima hipotesis bahwa nilai per buku tidak mengandung kesalahan penyajian material. Jika tidak demikian, auditor akan menerima hipotesis bahwa nilai per buku mengandung kesalahan penyajian dalam jumlah yang material. Yang kedua, tindakan apabila hipotesis ditolak. Dalam menerima populasi, auditor mengambil resiko 10% keliru, yaitu bahwa populasi sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian material. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan perencanaan auditor, tingkat risiko ini adalah tepat.